Gua kira setelah sebulan full kita puasa dan juga ibadah, kita tuh bakal jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata godaan setelah Ramadan itu jauh lebih gila. Gimana tuh? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Alhamdulillah. Ustadz, gak kerasa kita udah 30 episode nemenin para haji muda di acara Ngopi Bareng Ustadz. Iya, alhamdulillah. Agak sedih gak sih Ustadz mau berpisah sama para haji muda nih? Sedih lah. Apalagi berpisahnya dengan Ramadan juga kan. Karena Nabi itu kalau sudah mau berakhir Ramadan itu luar biasa. Nampak dari wajah beliau itu rasa sedih ingin berpisah. Nah, tapi kalau kita jamaahnya malah seneng. Nah, kita malah meninggalkan Ramadan. Kita coret-coret. 2 hari lagi lebaran, sehari lagi lebaran. Nah, gitu ya kan. Itu gimana kita memaknainya, Ustaz? Ya, sebenarnya itu perasaan hati kan. Lebaran itu juga bukan berarti kita sedih, enggak. Karena itu adalah hari raya, hari farah. Hari kita bersukacita, ya. Tapi juga sukacita kita ini dibatasi dengan sukacita karena apa? Itu tanda tanya sebenarnya. Ini nanti kalau di 1 Syawal nih, saat Lebaran tuh kita ini bahagia karena apa sih? Bahagia karena kita dapat THR, bahagia karena kita liburan, bahagia karena kita pulang kampung, apa bahagia karena kita sukses Ramadan? Kayaknya rata-rata kebanyakan ini Ustaz kamu jadi kepikiran. Kalau kita bahagia tuh kayak gue bisa makan bebas lagi. Tuh, di situ berarti ada nilai yang kurang. Bahagia itu di Idul Fitri karena kita alhamdulillah sukses Ramadan. Bahagia karena nggak pernah tinggal puasa. Bahagia karena sekian kali khatam Quran. Bahagia karena dapat Lailatul Qadar. Bahagia karena mampu 30 hari ini membuat habit baru. Dari ketaatan yang mungkin sebelumnya belum terbentuk, sekarang sudah mulai. Nah, akhirnya di Idul Fitri itu bahagianya bahagia atas capaian dan bahagia karena bertekad untuk menjadi lebih baik di kehidupan berikutnya. Iya. Itu Idul Fitri. Apalagi belum tentu kita bakal ketemu lagi Ramadan tahun depan. Nah, itu lagi lebih dalam lagi. Iya kalau ketemu. Kalau enggak, nah Ustadz, biasanya kan habis Ramadan kita balik ke setelan pabrik nih. Ada yang habis sholat, tentunya malamnya udah maksiat lagi dan lain sebagainya. Gimana sih biar kita tetap menjaga istiqomah? Apakah lanjut puasa lagi aja terus karena masih bawa nih, fit body masih ke bawah puasa? Gimana? Iya, jadi orang itu bisa dilihat sukses Ramadannya itu bukan di Ramadannya. Oh, di Ramadannya rajin, di Ramadannya tekun, di Ramadannya. Lihat setelahnya, bukan Ramadannya. Karena Ramadan ini hanya ajang latihan dia. Hasilnya dilihat setelah Ramadan. Oh, gitu. Jadi kalau orang mau melihat kamu sukses apa enggak Ramadan, ntar dulu, lihat dulu. Begitu Syawal masih lanjut, makanya di bulan Syawal itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah puasa, kata Nabi yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa 1 tahun full. Ya, itu untuk menunjukkan ini nggak berhenti di sini. Sholat tarawehnya memang tidak taraweh, tapi dia qiyamul lail. Dia masih tetap tahajud. Lalu mungkin baca Qur'annya terus berlanjut, walau intensitasnya mungkin tidak kencang di Ramadan. Menahan maksiatnya masih tetap mampu, oke. Ya, bukan berarti nanti seolah bebas. Wah, saya udah boleh lagi begini, boleh lagi begitu. Itu sebenarnya tanda kalau dia nggak sukses Ramadan. Sekaligus juga tanda nggak dapat Lailatul Qadar. Sekaligus tanda berarti kemarin itu hanya sia-sia. Sekaligus tanda nauzubillah, jangan sampai begitu. Oke. Makanya di bulan Syawal itu, di Idul Fitri itu semua sudah menjadi hasil ya. Lisan kita gimana? Masih nggak kita jaga seperti kita di Ramadan? Ya, mata kita gimana? Masih nggak kita jaga? Ibadah kita bagaimana? Disitulah dia letaknya. Nah, terkadang nih kalau bisa udah Lebaran juga ada beberapa hal yang nggak kejaga, Ustaz. Contoh, hal paling simpel dulu nih kita ambil ya. Biasanya abis sholat itu semuanya minal aidin sama keluarga apa segala, tapi cuma sekedar seremonial, Ustaz. Bukan yang dalam hati gue beneran maafin gitu. Itu gimana, Ustaz? Nggak semua yang sifatnya seremonial itu jadi kurang bisa meresap. Ya cuman minal aizin ya, minal aizin. Kadang-kadang orang nggak tahu juga apa arti minal aizin. Banyak loh yang nggak tahu.
lahir batin, mohon maaf lahir batin gitu dong. Nah, minal aizin diartikan mohon maaf lahir batin. Salah, bukan. Minal aizin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin. Apa itu? Minal aidin wal faizin. Semoga kita itu termasuk orang yang kembali suci dan menjadi pemenang gitu. Minal aidin, semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang kembali pada fitrahnya, kesucian, wal faizin, dan sebagai seorang pemenang. Berarti kalau gitu bilang amin dong berarti. Harusnya amin. Amin. Minal aidin amin. Wal faizin amin. Mengingatkan kita sebenarnya, walaupun ini khas Indonesia ya. Kalau di negara lain mungkin kita tidak jumpa, tapi ini satu budaya yang baik, mendoakan, mengingatkan supaya taatnya bukan cuma di Ramadan ya. Semoga kita termasuk orang yang kembali fitrah ya, semuanya balik suci, dan kita insya Allah pemenang, sehingga nanti ke depannya kita akan terus menjadi pemenang. Amin. Baru dilanjutkan mohon maaf lahir batin ya. Nah, ini pun sama budaya ya. Tidak ada, kalau kita lihat dari Nabi, apakah di bulan atau di Syawal itu, di Lebaran itu harus bermaaf-maafan, enggak juga. Tapi ini budaya bagus di tempat kita. Jadi kalau di tempat kita itu ada di bulan yang baik, di bulan yang fitri ini kita saling mohon maaf. Harus dari dalam hati, jangan seremonial ya. Mohon maaf lahir batin ya, kalau selama ini mungkin ada yang kurang-kurang, ada yang salah. Jadikan ajang itu. Nah, kalau sudah mohon maaf jangan bikin kesalahan. Ya habis mohon maaf ya, tiba-tiba ada aja yang bikin rasa hati. Pertanyaan yang jengkelin Ustaz muncul. Pertanyaan. Gimana pertanyaan? Tapi sebelum itu kira mohon maaf Ustaz. Kita lupa ngopi. Oh iya. Ngopi bareng Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, balik lagi. Baru kelar puasa, orang udah banyak nanya nih biasanya. Kita mampir tempat saudara, kapan nikah? Kapan lulus? Belum gimana jadi PNS ya kan? Iya. Udah punya anak belum? Itu kita nanggepinnya gimana sih Ustaz? Kita kesel nih, baru minal aidin ya. Baru minal aidin. Minal aidin itu artinya kembali fitrah ya. Baru maaf-maafan ya. Udah bikin dosa lagi gitu ya. Hati-hati. Makanya orang itu kelihatan sukses atau tidaknya puasa itu setelah Ramadannya ya. Dia bisa nggak jaga lisannya. Nah, jagalah lisan, jangan sampai lisan ini bikin orang itu nggak seneng dengan lisan. Kan ada orang-orang itu yang ketika mau ketemu dengan orang tersebut, aduh kalau bisa jangan ketemu dia dah. Kenapa? Ntar ditanya-tanyain, hati ini pasti akan tercabik-cabik apa sih. Jangan deh, itu orang yang nggak diridhoi. Bukan gak diridhoin bumi ya, tapi orang yang gak dapat rahmat dari Allah itu. Sebab apa? Lisannya ini jadi pedang yang menebas segala kebahagiaan orang. Udah jangan tanya-tanya, udah lebih baik sampaikan yang baik-baik aja. Kalau kita udah tahu dia belum menikah, nggak usah tanya kapan nikah, nggak usah ditanya begitu. Kenapa? Doakan aja, mudah-mudahan ya Allah berikan yang terbaik. Udah gitu aja, nggak usah diperjelas ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan yang terbaik, jodoh yang juga baik. Kamu sih masalahnya terlalu panjang lagi. Stop. Udah, itu yang tanya-tanya nggak usah tanya. Tapi kalaupun yang misalkan ada yang ditanya, ya sudah nggak apa-apa. Kita mencoba untuk menjaga hati dari sisi kita aja. Ya sudah, kita jawab dengan sebaik mungkin, doakan ya gitu. Kapan nikah, doain, mudah-mudahan segera. Kapan dapat kerjaan, doain. Kapan, semuanya doain aja. Udah, insya Allah mudah-mudahan kalaupun kita sakit hati karena pertanyaan itu, sebab kita sabar, mudah-mudahan itu yang menjadikan kualitas pahala puasa kita makin kuat, meningkat. Oke. Nah Ustaz, kita ngomongin soal kebudayaan di Indonesia ya. Contoh, setiap lebaran identik dengan sesuatu amalan tuh dari nol lagi katanya. Sama halnya dengan berarti kita fashion nih harus baru semua. Iya. Apakah itu sebenarnya bagian dari tradisi cuma di Indonesia atau mungkin di negara luar pun sama, yang akhirnya niatnya jadinya flexing Ustadz. Tahun kemarin simmer. Nah, kalau tahun ini kan kita belum tahu nih, lagi ramai kemarin ya. Itu gimana Ustadz kalau pakai baju jadi flexing? Jadi sebenarnya memang Idul Fitri itu bukan, atau Lebaran ya, nggak harus orang pakai baju baru. Makanya ada satu pepatah Arab tuh, laisal id man labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu orang yang pakai baju baru, bukan. Walakinnal id man ta'atuhu yazid. Tetapi id itu adalah orang yang ketaatannya bertambah gitu. Jadi bukan cuman bajunya aja, silahkan, karena itu yaumul farah, hari kita berbahagia. Boleh aja kita berbahagia dengan apa yang ada pada kita ini, dengan baju baru, ya mungkin mobil baru apa segala macam. Silahkan aja, tapi bukan itu yang utama. Ketaatan. Kalau dia punya baru, taatnya baru, pasti dia tidak akan sombong. Kalau dia punya baru, taatnya baru, pasti dia nggak akan ria, flexing, ngehina orang. Hati-hati. Ya, punya sesuatu yang baru yang harusnya disyukuri karena ini rahmat Allah, tiba-tiba dia
Tuh lihat tuh, mobil gua gini. Lu? Aduh. Nah, kalau budaya ngasih THR Ustaz, itu sebenarnya wajib atau enggak? Mungkin kayak Ikram posisi dulu dapat, tapi sekarang udah usianya nih ngasih, jadi mikir ini bener atau enggak nih? Iya. Udah ngasih ya posisi ya. Iya, tapi ini nanya biar alasan enggak keluar banget. Iya, ntar dipotong nih. Ngasih di saat bahagia bagus. Ya, karena kan kita berbahagia nih, tahadduts bin nikmah namanya. Saya lagi bahagia, saya lagi punya apalagi waduh bulan Ramadan, job juga banyak gitu kan. Nah, berbahagia kita kasih ke orang. Bagus, boleh. Enggak apa-apa. Tapi juga bukan wajib. Artinya kalaupun nggak ngasih bukannya dosa. Cuman kalau nggak ngasih pelit. Sama aja dong. Ya kalau punya ya. Tapi ngasih sesuai dengan kemampuan. Nggak perlu juga kita berlebih-lebihan sehingga membebankan diri juga enggak. Nah, tapi jangan dibilang kalau punya paman atau bibinya pelit nggak pernah ngasih duitnya. Jangan. Itu juga salah. Kan kita nggak tahu kondisi orang. Iya. Jangan tunjuk-tunjuk orang aja. Nih nggak pernah ngasih nih. Ya kita nggak tahu kan kebutuhan dia. Dia lagi banyak kebutuhan. Dia punya sesuatu yang harus dipenuhi. Udah kalau dikasih, alhamdulillah, doain yang ngasih. Kalau nggak dikasih, doain juga mudah-mudahan tahun depan ngasih. Gitu kan? Ya kan? Ngasih bukan tos. Ini saya kasih. Ngasih salah bener. Iya, kasih salah. Mana ya? Belum ada lagi nih. Aduh. Nah Ustadz, mungkin kita pernah atau mungkin para haji muda ya juga ya Ikram wakilin. Kalau misalkan setelah puasa masuk Idul Fitri itu jadi ajang balas dendam, apalagi makan sih. Oke. Nah itu gimana Ustaz? Ya, semua yang balas dendam itu kok kayaknya negatif ya kalau menurut saya. Walaupun ke makanan. Saatnya nih, habisin aja semua. Kemarin kita sebulan gak makan, sekarang semua makanan aduh. Kayak kemarin kita bahas kan bahwa perut itu dibagi 3, ada buat makanan, ada buat minuman, ada buat udara. Itu dijaga dong, dijaga. Kan suksesnya nanti dilihatnya setelah itu. Terus nanti ada ajang apa lagi tuh biasanya selain makan. Pokoknya semua yang sifatnya balas dendam berlebihan itu jadi nggak baik kan. Oke. Terus sebenarnya esensi Idul Fitri dalam Islam itu sebenarnya kita harus merayakan seperti apa? Iya. Kan ada yang open house gimana tuh? Sebenarnya ini Idul Fitri itu adalah hari di mana kita itu berbahagia. Makanya nanti ada zakat fitrah juga kan. Zakat fitrah itu diberikan buat mereka yang di hari raya itu mungkin tidak mendapatkan makanan untuk mereka nikmati agar mereka bahagia. Makanya kita memberikan itu supaya semua orang itu berbahagia. Esensinya adalah bahagia. Bahagia terhadap nikmat Allah, bahagia terhadap rahmat Allah. Nah, karena bahagia ini ya silahkan orang mau open house ya, dengan itu menunjukkan bahwa dia pun berbahagia, mengajak orang bahagia, silahkan. Tapi tolong sekali lagi jangan ada maksiat di sana. Jangan ada pamer ya, jangan ada berlebih-lebihan, jangan ada tuh open house tempat saya kan begini kan semuanya serba mewah. Makanan jangan kayak di sana. Nah, itu kan akhirnya menghinakan orang lain. Nah, itu jangan ada unsur-unsur itu. Unsurnya betul-betul ikhlas, ingin mengajak orang lain berbahagia. Mungkin dia lihat ya Allah banyak sekali dalam 1 tahun ini orang yang belum tentu loh bisa makan seperti ini. Saya mau undang mereka makan seperti ini. Saya mau undang mereka dengan kondisi yang mewah supaya mereka juga merasakan dalam hidup mereka, merasakan apa yang pernah saya rasakan. Oke, bagus, nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Dia undang ke hotel bintang 5 termahal anak-anak yatim supaya mereka merasakan, bagus. Lalu dikasih motivasi, kalian harus terus belajar, bagus. Tapi kalau umpama ada nilainya yang tadi sombong, pamer, apapun itu, kalau sudah ada yang hal-hal negatif berbau maksiat seperti makanan sehat terkena racun. Oke. Nah itu dia para haji muda, jawaban dari Ustaz Arifin Nugroho tentang bagaimana sih seharusnya kita memaknai Hari Raya Idul Fitri. Semoga aja. Sebelum tutup juga, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di Ramadan yang lalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan semoga kita dipertemukan puasa tahun depan, Ustaz. Amin. Itu penting. Amin. Ya? Insya Allah. Dan kita juga mengucapkan terima kasih nih buat para haji muda yang udah nontonin kita selama 30 hari ini. Semoga ini menjadi ajang dakwah. Dan semoga juga bisa jadi pahala jariah. Kalau teman-teman ada yang temannya nanya kemarin ini hukumnya apa ya, boleh di-share lagi video ini walaupun setelah Ramadan ya. Jadi buat para haji muda jangan lupa tetap subscribe, komen, dan like, dan aktifin loncengnya di channel YouTube kita BPKHRI. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minal aidin ya. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah. Kopi dulu Ustaz. Bismillah.